Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Aries tentang energi, perasaan, dan pikiran dia saat ini. Oke, sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, serta Venus. Tunggu. Ini karena ini ya untuk teman-teman. Kak, sekarang kok jarang banget buat upload. Iya, masih ada kesibukan-kesibukan yang lain ya. Jadi aku minta maaf kalau nggak seperti bulan-bulan kemarin. Tapi aku ingin segera sih sebetulnya untuk menyelesaikan semua readingan ya. Maaf kalau ada beberapa readingan yang nggak sempat terbaca atau tidak sempat kayak reading untuk teman-teman. Oke. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Ini kalau kita ngomong masalah ini ya, ini bisa kamu, bisa dia. Oke, untuk Aries, make the effort itu kayak lakukan pendekatan. Kalau kamu masih sayang, tetapi ini bisa saja dia ya. Jadi kalau kamu yang lagi marah, sebel, atau lagi kayak dicuekin, atau kayak merasa apalah di sini, intinya hubungan kamu dengan dia ini pendekatannya kurang. Yang pertama ya, kurangnya komunikasi yang baik. Nah ya, kurangnya pemahaman dalam berkomunikasi. Jadi dia menyampaikan apa, kamu nanggepinya kayak gimana. Ini berbeda. Jadi maksud dia A, tapi tapi maksud kamu, cara menanggapi kata-kata dia itu B. Begitupun sebaliknya ya. Jadi saat kamu menyampaikan maksud kamu itu A, tapi yang dia maksud ya, atau yang dia pikirkan itu beda. Nah ya, contoh kayak kenapa ya, kalau kadang-kadang aku itu kayak merasa bahwa chat itu kayak di saat kamu kayak mengatakan bahwa kamu bertanya, contoh ini kamu bertanya sesuatu kepada dia, kamu sudah makan? Sudah. Nah ada yang bilang sudah. Nah, penekanan kata-kata ini yang terkadang membuat kita ini salah paham. Nah ini loh ya, contoh kayak gini, ya udah deh terserah kamu. Ada yang ya udah deh terserah kamu. Nah ini ya, terkadang kalau ngomong ya udah deh terserah kamu, ada yang menanggapinya, kamu kenapa marah? Lah siapa juga yang marah? Lah ini, oh maksud aku nggak marah juga. Nah ada yang kayak gitu. Makanya dengan, apalagi ini kita bentuk dari bentuk apa ya, komunikasi melalui chat itu kadang-kadang membuat kita tuh salah paham. Atau tentang diam seseorang, ada yang menanggapi diam itu karena nggak sayang, diam itu karena begini, diam itu begini. Nah ya, ini dengan hadirnya make the effort itu kayak butuh yang namanya pendekatan. Jadi pendekatan ini bukan karena harus dengan secara physically ya, nggak harus dengan pendekatan secara kayak manja-manjaan, dengan perhatian, tidak harus dengan seperti itu. Tetapi bisa ya, untuk teman-teman pendekatan ini bisa dengan perhatian, atau memang secara physically ini ada buat dia, ada yang seperti itu. Tetapi make the effort ini juga bisa menandakan bahwa sedalam apa, sebesar apa kita memahami seseorang. Nah, begitupun dia, sebesar apa dia memahami kamu. Oke? Nih, karena kita ngomong masalah great love is worth taking the step you're guided to take. Nah, ini menandakan bahwa dengan adanya make the effort itu bisa mengarahkan kita ya, bisa memberikan suatu petunjuk kepada kita tentang langkah apa sih yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut, terhadap pasangan, terhadap gebetan. Kita ngomong masalah
pikiran dan perasaan ini secara general. Jadi nanti tebarannya ini apakah memang untuk single terhadap gebetan kamu, apa tentang mantan, atau tentang memang kamu dengan pasangan kamu, apa tentang apalah di sini ya. Ini tergantung dari tebaran. Jadi ini memang sifatnya tidak harus dengan mantan. Paham ya teman-teman? Oke. Untuk Aries di sini aku mau lihat dulu pikiran dia dulu ya, pikiran dulu. Oke. Ada The Hierophant. Ini menandakan tentang pemikiran atau mencari pencerahan, atau bisa saja lebih ke arah berhati-hati. Ada Six of Wands. Pikiran, mengenang masa lalu. Ada Ten of Fire. Oke, di sini aku lihat ada Ten of Fire. Lebih begini deh. Oke. Ada Ten of Fire. Lalu di sini ada Call atau The Judgment. Oke, kita lanjut apa yang dia rasakan terhadap zodiak Aries. Ada Fool. Ini udah kayak tadi tuh sempat di hati aku. Oh, ini kayaknya seperti ini, ternyata benar ya. Ada Three of Water. Ada Eight of Air. Maju kena, mundur kena. Oke, Nine of Fire. Oh, the bottom of the deck. Kita lihat ada Queen of Air. Ada keinginan dia ini kayaknya ya untuk pendekatan, atau ada keinginan ini kayak bisa saja tentang gebetan kamu, atau bisa saja dengan pasangan kamu yang sedang mengalami yang namanya banyak masalah ya. Jadi kayak hubungannya semakin merenggang, atau tentang gebetan kamu yang mulai ingin mulai pendekatan dengan kamu. Nah, ini bisa juga. Oke, kita ngomong masalah The Hierophant. Hierophant ini menandakan bisa saja ini tentang perbedaan. Ya. Makanya ini kalau aku lihat dia kayak berpikir-pikir lagi. Ini tentang perbedaan. Nah, perbedaan ini kita macam-macam. Bisa saja tentang perbedaan di segi keyakinan. Keyakinan ini bisa agama, adat, dari negara. Ya, kenapa aku bilang negara ini bisa menjadi perbedaan keyakinan? Kita ngomong masalah kebiasaan. Nggak usah jauh-jauh dari perbedaan negara. Kita ngomong masalah perbedaan adat istiadat aja. Pola pikir seseorang ini udah berbeda. Gak usah jauh-jauh dari perbedaan adat, perbedaan dari latar belakang keluarga ya. Ini aja kadang-kadang juga sering menimbulkan yang namanya perbedaan. Salah satu dari sisi keluarga ini berpikir begini ya. Memiliki yang namanya sudut pandang begini. Memiliki yang namanya ajaran-ajaran yang begini ya, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, dan yang satunya juga seperti itu. Ada perbedaan lagi. Nah, ini yang terkadang membuat seseorang menjadi pribadi yang berbeda. Nah, makanya aku selalu bilang bahwa Aries satu dengan Aries yang lain ini kadang-kadang berbeda. Ya, ada yang satunya ini bisa mengekang hawa emosi, yang satunya tidak. Ada yang cukup dengan bersabar, ada yang tidak. Begitu ya untuk teman-teman. Nah, kita ngomong masalah Hierophant itu seperti itu. Ya, ini yang membuat mungkin salah satunya ini pendekatannya jadi kurang. Nah, karena apa? Kebanyakan mikir. Nah juga ya, kita ngomong masalah The Hierophant ini sendiri. Oke, kita klarifikasi hadir Hierophant. Ada Seven Swords. Ada yang dalam hubungan pernikahan di sini. Perbedaan. Kita ngomong masalah pernikahan di sini. Bisa juga ya. Nah,
Ada juga tentang Hierophant, salah satunya akan menikah. Ini yang membuat pendekatannya semakin sulit. Kita ngomong masalah seperti itu. Atau dengan hadirnya The Hierophant ini sendiri, ada suatu keyakinan, aku bilang, bahwa mungkin saja dari salah satunya ada tembok ya. Ada sebuah tembok yang menghalangi kalian, karena ada ini. Oke, ini hadir Seven Swords. Apa ini Seven Swords? Jadi kalau aku bilang bisa juga tentang pengkhianatan, bisa juga tentang hal yang tidak baik ya. Di sini kita ngomong. Jadi intinya itu kayak seolah-olah ya, seolah-olah salah satu dari kalian berpikir bahwa apakah orang ini kurang adanya pendekatan sama kamu karena ada orang lain. Apakah dia bersikap tidak seperti biasanya ya, tidak sedekat dulu? Apakah hubungan ini tidak sedekat dulu? Apakah karena ada orang lain? Padahal salah satunya udah menikah. Padahal salah satunya mungkin ada yang menghalangi. Entah itu karena dari segi pernikahan atau segi yang memang salah satunya ada yang gak setuju. Karena aku bilang ini ada tembok ya. Nih, kita ngomong masalah call. Apa itu call? Ini seperti halnya the judgment atau karma. Nah ini loh, ini yang terkadang dia itu kayak berpikir, apakah aku, ini kita ngomong masalah pengkhianatan juga ya, apakah aku harus berkhianat terhadap cinta kita? Padahal dulu mungkin dia pernah menjanjikan kamu sesuatu, mungkin dia dulu itu kayak sangat sayang sama kamu, mungkin dulu dia ini sempat deket banget sama kamu, atau bahkan dulu itu dia sempat selalu perhatian sama kamu, menjanjikan masa depan yang seperti apa dan bagaimana. Tetapi tiba-tiba ada perubahan di sini. Dia mengkhianati janjinya sendiri. Ini bisa juga loh ya. Dia mengkhianati janjinya dia sendiri. Ini yang terkadang kenapa dia seperti itu. Ini cukup sulit buat dia. Ya. Ada Ten of Fire, kita lihat dulu. Oke, ada Page of Wands atau Page of Fire. Fire ini sama dengan Wands ya. Oke, Six of Water. Six of Water sama dengan Six of Cup. Oke, di sini kita lihat ada Arrow of One. Ada Eight of One. Oke, ada Call atau The Judgment. Di sini kalau aku lihat kita ngomong masalah pemikiran, makanya di sini dia bingung. Ya, apakah aku dengan perbedaan ini, apakah kita dengan tembok yang berdiri di antara kita, aku harus mengkhianati di sini? Ya. Di sini dengan hadinya make the effort, ya, atau apakah aku harus menyerah? Nah ini loh, apakah aku lebih harus menurut sama orang lain? Apakah aku harus lebih menurut dengan sesuatu yang tidak aku yakini? Kita ngomong masalah keyakinan juga ya. Apakah aku harus mengkhianati cintaku sendiri? Ini bisa juga di situ. Nah ini loh, terkadang dia di sini kayak berputar-putar pada pikirannya sendiri ya. Ini cukup sulit dia untuk mendekati kamu. Di sini yang kulihat dia cukup stres ya. Cukup stres mikirin banyak hal. Di sini aku lihat ada pemikiran dia. Terkadang dia itu mengingat-ingat masa lalu. Enak ya dulu kalau kita begini, enak ya dulu kalau kita begini. Andai aja ada hal baik yang bisa kita temui di luar sana. Andai saja kita tidak seperti ini. Andai saja kalau tidak ada tembok di antara kita. Andai saja kita ini seiman mungkin, kita satu negara mungkin, kita begini. Nah ini yang menghalangi, yang cukup sulit buat dia untuk maju. Ini cukup berat buat dia ya. Apalagi mungkin dengan harinya Erowan ini kayak dia itu kayak ditekan di sini, dia harus berbuat ini, di luar itu ini nggak sesuai dengan kemauan dia ya. Ini yang membuat terkadang dia itu kayak males banget. Males banget ya. Kita ngomong masalah the judgment, makanya di sini kita ada Hierophant, ada Call. Ini menandakan bahwa apa? Terkadang dia hanya butuh waktu untuk diam sendiri, merenungi semuanya. Apa yang salah pada hubungan ini? Apakah aku salah? Apakah dengan aku lari dari masalah ini? Apakah aku harus menjauh dari dia?
Ini yang buat aku terpuruk karena gini ya, aku lihat dia ini bisa saja menghindar dari kamu, tetapi membuat dia di sini kayak merasa berat ya. Terkadang dia itu kayak masih ingin untuk masih menginginkan untuk mendapatkan kabar dari kamu, atau kayak ingin pendekatan lagi sama kamu. Karena di sini mungkin saja aku lihat ada ketertarikan, ada perasaan dimana kayak mungkin pertama kali dia saat melihat kamu, di situ muncul perasaan dia. Tetapi di hal lain, ini yang harus dia pikirkan, karena apa? Ada perbedaan di antara kalian. Ya. Ini yang membuat dia mencari pencerahan. Ada sesuatu yang harus aku rubah, karena ada seseorang yang ada di antara kita. Ada suatu tembok di antara kita. Ini yang membuat kayak dia tuh harus lebih ke arah, kalau dia mau hubungan ini lebih baik, dia harus melakukan sesuatu yang lebih juga. Mungkin secara pendekatan terhadap mungkin orang tua, pendekatan terhadap siapalah di sini yang menghalangi hubungan kalian. Atau dia intinya kayak gimana hubungan ini sukses, dia lebih harus menekankan kepada lebih, ke arah lebih. Yang tadinya mungkin poinnya hanya 2, ayo tambahkan menjadi 5. Seharusnya seperti itu yang dia inginkan. Tapi ingat, ya, sulit buat dia di sini. Sulit. Oke, kita ngomong masalah perasaan. Lalu bagaimana perasaan dia? Full. Dia ini ingin mengawali kehidupan dia atau membuka hati dia kepada orang lain, ini sulit. Dia ingin meninggalkan kamu karena sulit. Karena apa? Iya, kalau orang yang baru ini sama seperti kamu. Iya, kalau orang baru ini bisa mengerti selain kamu. Nah, ini loh. Terkadang di sini aku lihat ada perasaan ya. Perasaan ingin. Jadi logikanya memang di sini dia kayak ingin keluar dari situasi ini. Tetapi dalam perasaan dia, iya kalau orang baru ini bisa memberikan dia lebih. Iya kalau orang baru ini bisa mengerti dia. Kalau enggak, perasaan ingin bertemu. Oke, kita lihat ada Three of Water. Dia hanya ingin hubungan ini sukses. Dia hanya ingin dalam asmara. Dia tidak seperti ini. Makanya terkadang dia ini maju mundur ya. Perasaan gue harus ini galau banget. Aries, kamu terhubung dengan orang yang galau banget ya. Di sini kalau aku lihat maju mundur. Ini bisa saja kamu jadi kayak merasa digantung juga, hubungan digantung. Hubungan on off. Dia tuh kayak mau membuka hati pada orang lain juga. Ya kalau orang lain ini bisa memahami kamu, kalau enggak. Jadi dia tuh kayak bener-bener mengambil suatu sikap, mengambil suatu langkah di mana dia tuh tahu bahwa resikonya itu kayak gimana. Ini yang terkadang membuat dia itu kayak, kalau aku lanjut sama dia, kita itu banyak perbedaan di sini. Ya, ada sesuatu yang besar di antara kita. Tetapi kalau aku nggak lanjut dan lebih memilih orang lain lah ya dalam kehidupan dia. Iya, tapi kalau dia itu bisa bahagia, kalau enggak. Iya, kalau dia bisa melupakan kamu, kalau enggak, karena di sini aja terkadang dia masih memikirkan kamu gitu loh. Ingin tahu kabar kamu. Ya. Ini. Terkadang dia itu masih ingin komunikasi sama kamu. Ini kalau aku lihat orang ini benar-benar merasa bimbang banget ya. Nine of Fire, Page of Swords. Galaunya minta ampun. Dia kadang-kadang itu kalau lihat dengan hadiah Page of Swords itu kayak lebih kayak itu tadi ya, kayak waspada, cemas, kayak merasa defense untuk dirinya. Gua harus jalan mana ya, mau ke kanan atau ke kiri, resikonya itu sama-sama nggak enaknya. Nah ini kita ngomong juga masalah Queen of Air. Pada endingnya mungkin nanti dia akan memutuskan sesuatu untuk kamu ya. Dengan hadiah Queen of Air ini sendiri, mungkin setelah dia mendapatkan pencerahan di sini, dia akan memutuskan sesuatu hal pada kamu. Apakah dia akan terus sama kamu, kembali sama kamu, atau melakukan pendekatan yang lebih ke kamu kalau ini memang pasangan kamu. Nah, pendekatan yang lebih mungkin ini juga untuk gebetan kamu, atau bahkan dia akan pergi meninggalkan kamu. Pada endingnya dia akan memutuskan itu. Bagi yang menikah ya,
apakah dia benar-benar deal untuk bercerai dengan kamu atau tidak nantinya. Kak, lalu apa ini? Nggak tahu, jujur ya, aku nggak mau terlalu mendetail, karena bukan mendetail tapi kayak ini the bottom of the deck ya, ini the bottom of the deck, dan endingnya di sini dia itu masih galau. Dia benar-benar kayak memberikan keputusan ini nggak main-main untuk dia. Nah ini loh, antara perasaan dan pikiran dia ini masih galau ya, karena yang dia inginkan ini memang hubungan ini bisa untuk kedepannya, bukan untuk main-main. Nah ini, oke? So sekali lagi ya, itu untuk Aries. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.